boleh di kerajaan Malaysia atau di swasta, tetapi selanjutnya adalah tidak boleh bersekolah. Dan dilanjutkan juga untuk di swasta, mereka presiden tidak boleh ikut ujian, sehingga tidak mendapat ijazah. Akhirnya Aktikbud dari KBRI Kuala Lumpur itu memanggil SMNU untuk mendirikan salah sebuah sanggar. Waktu itu belum dikasih sanggar, belum ada namanya. Akhirnya menghubungi kami sebagai muslimat, bagaimana ibu kita ini, karena kami orang masyarakat sehingga mudah untuk mencari murid. Sudah muslimat dan KMNU kita kerjasama, tapi pengelola adalah muslimat, pengajar adalah dari pihak KMNU. Nah setelah sepakat seperti itu, kami panggil Pak Farid ke rumah, dan Pak Farid ke rumah kami panggil ibu bapak, dan Pak Farid juga menceritakan CLC yang di Sabah Sarawak, kemudian yang di Kelang yang sudah berdiri di awal. Menurut Pak Farid, ibu bapak jangan putus asa, walaupun anak tanpa dokumen ada juga sudah berhasil, seperti dari Sabah dan Sarawak ada jadi pilot katanya, itu ada jadi dokter. Jadi dengan semangat itu, dengan tadi Pak Farid memberikan support seperti itu, ibu bapak akhirnya semangat untuk menyerahkan anaknya. Pada tanggal 11 November kalau nggak salah itu Pak Farid meresmikanlah, waktu itu belum sanggar juga, meresmikan sebuah persatuan ini. Akhirnya sepakat dengan guru-guru SIKL sudah dibagi itu sanggar bimbingan. Jadi kami tidak menamakan sekolah, sudah sanggar bimbingan Sungai Muria 5. Akhirnya disepakatilah nama sanggar bimbingan Sungai Muria 5. Alhamdulillah setelah Pak Farid meresmikan, seminggu setelah itu kami langsung membuka. Waktu itu kami batasi murid hanya 50 saja. 2 minggu itu sudah mendapat hampir 100. Pak Farid dibatasi 50, kita akan evaluasi dulu dari kurikulumnya, dari metode yang kita berikan, dari model-model, dari bahasa dari Malaysia ke bahasa Indonesia. Karena mereka asalnya sekolah Indonesia, sekolah Malaysia, bahasanya semua adalah Malaysia. Ditukar kepada bahasa Indonesia. Alhamdulillah setelah berjalan hampir 2 bulan, November, Desember itu semua disupport oleh KBRI, termasuk tenaga pengajar itu dari KBRI. Dikarenakan ini sudah semakin ramai, hampir 100 lebih, mungkin KBRI hanya sebagian yang mensupport dan sebagian lagi dari wali murid. Boleh diceritakan nggak latar belakang dari anak-anak? Oke, latar belakang anak ini rata-rata mempunyai akte kelahiran. Memang dia mempunyai akte kelahiran, tetapi statusnya adalah bukan warga negara. Dikatakan ibu bapaknya adalah permit pekerja. Kalau permit pekerja memang tidak boleh menjadi warga negara. Nah itu rata-rata mereka memang punya akte, tapi hanya sekedar akte saja. Jadi status mereka memang belum ada status. Sama sekali nggak punya dokumen. Nah anak-anak langsung tak punya dokumen, hanya akte saja. Orang tua permit, paspor ada, surat nikah ada sebagian yang punya, ada sebagian yang tidak punya. Kira-kira masih berapa ramai lagi sih anak-anak seperti ini yang khususnya ada di sekitar Bunda? Saya kira akan lebih banyak lagi karena setiap hari kami masih menerima pendaftaran. Sehari ada 5, 2, 3 yang mendaftar. Yang tadinya sekolah TK itu kelas 1 rata-rata sekarang sudah hampir 50 lebih. Untuk kelas 1 saja. Itu akan, kami juga tidak bisa memastikan nominalnya berapa. Yang pasti setiap hari mesti akan ada yang mendaftar baru. Terus kurikulum yang diajarkan oleh mereka memang dari Indonesia? Ya, kurikulum 100% memang menggunakan dari Indonesia dan buku-buku dikirim langsung dari SIKL. Jadi kami minta ke SIKL, kemudian Pak Farid akan memperjuangkan anak ini bisa ikut ujian nasional dan mendapat ijazah dari Indonesia. Sejauh ini tanggapan dari orang tua murid sendiri adanya semacam pendidikan ini sangat luar biasa. Bahkan ada beberapa wali murid itu menangis di depan saya karena merasa tertolong anaknya bisa sekolah. Ini ada yang 11 tahun, 10 tahun belum pernah bisa baca tulis. Jadi mereka sangat amat bersyukur sekali. Saya juga mengharapkan KBRI tidak putus hanya sekitar periodenya Pak Farid, akan terus menjadi satu program kerjanya Aktikbud selamanya. Karena pendidikan tidak boleh hanya 6 tahun dan 3 tahun. Yang kelas 1 mesti 6 tahun. Yang akan masuk lagi mesti. Jadi saya minta Pak Farid tolong dibantu. Yang penting program ini terus-menerus Aktikbud siapapun nanti yang jadi Aktikbud. Kalau harapan masukan pada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan di Indonesia, saya mengharap kepada Menteri Pendidikan di Indonesia, bantulah anak-anak yang berstatus seperti ini, karena ini adalah aset negara kita. Hak pendidikan adalah hak setiap bangsa. Jadi kami memperjuangkan anak-anak bangsa kita sendiri. Jadi saya mohon kepada Menteri Pendidikan untuk memikirkan anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, dimanapun itu berada, yang tidak boleh sekolah di negara yang dia tempati, untuk dibantu semaksimal mungkin. apalagi kendala dengan otoritas tempat sejauh ini.
untuk antisipasi memang tempat ini sangat ini sekali karena kami yang pertama ingin dekat dengan saya bisa mengontrol, yang kedua tempat tidak memungkinkan dalam waktu dekat akan membutuhkan waktu untuk mencari tempat yang sesuai. Kalau kami tempat dahulu anak-anak semakin hari semakin bertambah usia, semakin tahun akhirnya seadanya tempat yang ada dulu kami pakai dan alhamdulillah ibu bapak pun memaklumi tentang tempat ini, tidak masalah. Ya. Ya. Untuk lingkungan sementara memang tidak ada masalah, tapi ya mudah-mudahan untuk kedepannya pun mereka akan paham bahwa memang kami mendirikan pendidikan ini untuk kebaikan bersama. Karena kalau kita tidak didik, ini akan menjadikan masalah juga kepada masyarakat di Malaysia. Mungkin mereka akan isap dada, mungkin mereka akan menjadi perompak, akan menjadi mencuri karena tidak ada pendidikan. Jadi sebetulnya ini efeknya kalau memang tidak ada pendidikan, efeknya kepada negara Malaysia juga. Ya.